Nanti malas istri. Kibar Podcast, Biju Mic kita bongkar. Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel yang tercinta, terkeren dan terpilih. Di mana lagi kalau bukan di Kibar Channel. Dan kali ini, Tunggu dulu, ada dulu kok. Iya, siap. biasa. Oh iya. Tunggu nanti. One hour later. Oke, sahabat-sahabat Sonic, geng-geng Sonic. Jadi hari ini kita sangat-sangat tidak bersemangat sekali juga karena di samping saya ini bukan lagi Om Fahrul. Dia pergi meninggalkan saya, boy. Tetap kita akan buat seru buat kalian-kalian semua, teman-teman Sonic. Nah, jadi saya kedatangan tamu hari ini luar biasa semua, bos. Dari KPA dan juga dari pelaku UMKM dan juga pemerhati lingkungan. Nah, siapa dia? Nah, kita bisa lihat semua. Di sini ada siapa namanya? Oh iya, Agus Effendi. Sok kenal banget saya. Baru tahu namanya, bos. Agus Effendi. Ada Pak Hamzah dan juga ada Pak Yamala dari Karyana Mira. Nah, oke, jadi begini Om, saya panggilan akrabnya kita di sini pakai Om gitu, atau mungkin request mau tante kan mau apa? Gitu. Om saya tahu supaya lebih kita ke asiknya nongki. Ini kan momentum kemerdekaan. Nah, saya ingin tahu bagaimana persepsi kemerdekaan dari para om semua ini, om tampan semua ini, ya kan? Nah, oke. Nah, sebelumnya teman-teman geng-geng Sonic sekalian, nah di sini di atas meja kita ini sudah ada display produk-produk lokal pernak-pernik. Ini adalah karya dari Karyana Mira. Nah, Karyana Mira ini berasal dari Palandro ya, Palandro. Nah, Om ini asal usul Karyana Mira ini dan apa makna dari simbol-simbolnya ini, Om? Karyana Mira. Karyana Mira itu punya nama. Ini singkatan sebenarnya Namira, bukan nama cewek. Nama cewek, bos. Nanti malas istri. Oke. Namira singkatannya. Namira ini singkatan dari Narekomitaki Aropo Ale. Narekomitaki Aropo Aropo Alay. Alay. Itu bahasa Portugisnya apa? Ini Lihat. hampir sama dengan Makassar. Makassar kan punya Lisa. Lihat sampah ambil. Lihat sampah ambil. Ya, Baru kita Namira. dari Komitaki Ropo Alay. Itu sebenarnya program. Oh, Itu berarti programnya. lihat sampah. Oh, itu bahasa Bugis ya? Iya. Mantap. Seperti itu. Nah, membuat pernak-pernik seperti ini lucu-lucu, bos. Ini saya dapat nih, kasih ini di bawah Bugis. Udah begini tuh, kalau mau baru begini, aduh, Karyana Mira. Ini usahanya ini pernak-pernik, aksesoris, dan apa lagi, Om? Ya, bermacam-macam aksesoris. Artinya Bermacam. mulai dari gantungan kunci, Gantungan kunci, asbak. lampu hias, Mhm. papan nama dan lain-lain. Tentang semuanya ini bisa dikatakan bahwa ini dari limbah. 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 Oh, memang ini terbuat dari apa semua ini? Semua dari limbah. Ini yang bahan dasarnya yang kami ambil ini dari tempat pembuangan orang. Artinya kami biasa pungut di laut, sisa-sisa dari mebel, kayu. Tertalak nih. Ya tahu nih, jadi kami olah menjadi suatu karya yang unik dan bisa bernilai ekonomi. Mantap. Nah, sekarang sudah berapa lama kita fokuskan ini Karyana Mira ini? Ini sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Berapa orang kita? Sendiri atau cuma berdua? Kami punya kru 5 orang. Kru 5 orang. Asli orang Asli Malaysia Tasik. Maluku tadi semua. Nah, kenapa berpikiran untuk membuat pernak-pernik ini dari limbah begini? Sebenarnya Ini kan maksudnya tidak
terlalu apa ya, sampah ini kan orang biasanya kalau berpikir sampah ya tidak bisa dibuat apa-apa. Lah kok kita bisa berpikir bahwa ini bisa dijadikan nilai ekonomis? Memang pencari duit ya? Bukan pencari. Oh, bukan pencari duit. Bukan pencari sampah. Pencari Pencari sampah dan memanfaatkan menghasilkan uang. uang. Oh, siap, mantap. Nah, coba apa motivasinya sehingga bikin kayak begini? Ini cantik-cantik ini diubah. Motivasinya kemarin ini pada saat kami kan punya komunitas juga Ya. pencinta lingkungan, yaitu A+, Asosiasi Peduli Lingkungan Apa? Sampah. A+, iya. Asosiasi Peduli Lingkungan dan Sampah. Nah, di sini kita selalu ikut terlibat pembersihan lingkungan. Kemudian kami melihat banyaknya sampah berserakan, Ya. sehingga kami berpikir bagaimana bisa mengolahnya menjadi suatu karya Ya. yang unik, dan itu untuk kebutuhan kelangsungan organisasi sebenarnya juga. Tapi kelangsungan organisasi. Kami kan bukan organisasi pemerintah, kami kan non formal. Ya, tapi kan namanya organisasi non formal itu biasanya juga dapat dukungan dari pemerintah, guys. Ya kan? Harus didukung produk lokal UMKM kita. Dijualnya di mana saja ini? Di Kabupaten Baru Toka atau di mana kan? Dijualnya kita melalui online, kita pasarkan di Facebook, Ya, kita pasarkan di Instagram. ya. Kemudian yang pembelinya ada yang di luar daripada Pulau Sulawesi, ada dari Kalimantan kemarin. Boy. Itu dari luar pulau ya, luar Pulau Sulawesi ya. Nggak ada yang sampai tadi om. Belum ada. Mudah-mudahan dari Maksudnya pengrajin ini ada berapa orang? Maksudnya ini kan kita punya 5 kru. Iya, 5 kru. 5 kru. Nah, fungsi-fungsinya apa semua om? Kalau kita fungsinya apa? Ya, kalau saya sendiri selain juga membantu pengrajin utama, Ya. dalam artian di sini Kakanda Hamsa ini Ya. yang dia ini yang punya konsep seperti apa. Kemudian kami ini membantu semacam untuk membersihkan limbah itu seperti apa. Kemudian kita membantu mencari-cari bahannya. Jadi cari-cari. terkadang kami ke tempat sampah yang bergelut dengan sampah lah. Korek-korek. Iya, korek-korek ke sampah Luar ya. biasa. Itu. Ya, sambil juga membantu untuk proses pemasaran. Proses Ya, pemasaran. di Instagram, di Facebook. Oh, seperti itu, betul. ya. Berarti om Ini- saya yang iya. maksudnya ada yang buat, ada yang pasarkan. ada yang pasarkan seperti itu. Mantap. Kalau Bapak apa hubungannya dengan ini? Oh, bukan. Nah, ini dari KPA, Kelompok Pecinta Alam. Nah, oh ini bersinggungan ya. Ini kebetulan dari apa lingkungan. Maksudnya upaya lingkungan Iya. sehingga membuat sampah itu Ya, menjadi sebuah karya, kemudian sebuah karya. ya bisa juga bernilai ekonomi. berlingkungan Ya, ekonomi. seperti itu ya. Sembari menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan ya. Nah, Pak KPA, ini dari KPA mana? Dari KPA baru, Laskar Pecinta Alam baru, fakta baru. Fakta baru. Iya. Nah, sudah lama memang. Iya sudah lama, sudah ada 12 tahun. 12 tahun. 13 tahun. Tidak salah. 13 tahun. Coba. Siapa tahu salah, siapa tahu salah. 13 tahun, 13 tahun. 13 tahun. Berarti sejak dari tahun 2008. 2008. Wow, sudah banyak anggotanya tuh. Iya sudah banyak, sudah ya sekitar 200-an. 200-an. Wah, bisa dibikin koperasi. Nah, maksudnya begini. KPA Fakta ini dia fokusnya ke kegiatan apa selain maksudnya pecinta alam? Pecinta alamnya ini seperti bagaimana? Contoh seperti karya Namira ini dia mengubah sampah jelas karena ingin menjaga lingkungan. Nah kalau dari KPA Fakta sendiri tuh upayanya, maksudnya orientasi kegiatannya itu untuk apa dan apa upayanya untuk lingkungan? Ya. Jadi seperti ini, kalau Laskar Pecinta Alam kita itu basicnya adalah pecinta alam. Ya. Nah, pecinta alam yaitu dengan hobinya itu adalah melakukan pendakian. Oh pendakian. Iya.
mendaki gunung, lewati lembah, lewat telepon. dengan meski juga. Jadi tingkat kefokusannya kami yaitu adalah bagaimana kita mengubah pola pikir para pegiat alam ini supaya dia betul-betul mencintai alam. Mencintai alam. Iya, mencintai alam. Karena banyak sekali para hobi pendaki, tapi dia tidak mampu mencintai alam, bahkan dia hanya datang untuk mengotori alam itu sendiri. Menikmati alam. Nah, hanya menikmati alam. Menikmati. Ya, jadi itu bedanya kata cinta pecinta alam dengan orang yang menjadi penikmat alam saja. Begitu ya. Iya. Berarti ada KPA komunitas pecinta alam dan ada komunitas penikmat alam. Ada ya? Ada ya, gitu ya. Iya. Karena saya begini, dulu saya itu saya ke Lepak Luna. Nih. Kenapa? Banyak kelompok-kelompok pecinta alam itu emang, tapi sampah yang dihasilkan semalaman itu dia enggak buang juga. Iya. Jadi begini Kak. Jadi perbedaannya dulu ini kita harus pisahkan memang mana yang dinamakan KPA betul-betul KPA yang absolut, mana dikatakan sebagai hanya namanya saja KPA ataupun hanya komunitas-komunitas Iya. pegiat alam saja. Iya, betul. Jadi kalau kita bedanya itu Kak, para pegiat alam ini yang khususnya KPA, bahwa kami ini betul-betul untuk mencintai alam. Kami hanya datang untuk ya sekedar hobinya kami melakukan pendakian, tapi untuk mengotori atau membuang sampah sembarangan itu adalah tantangannya kami sebagai pecinta alam. Tapi pecinta alam kan bukan cuma satu. Iya. Tapi kalau satu kelompok saja melakukan seperti itu kan bisa mengotori nama semua KPA yang lain. Iya. Nah terus bagaimana KPA Fakta ini menghadapi isu-isu seperti begitu? Itu Mika, sekarang kami sebenarnya kayak merasa apa namanya ya, karena ketika ada sampah misalkan di tempat-tempat wisata, ujung-ujungnya kami yang sebagai pecinta alam yang disoroti, padahal bukan kami loh, tapi kami yang disoroti. Kami disoroti karena kenapa? Karena orang menganggap bahwa ada di KPA, bahkan ada itu pemikiran-pemikiran masa bodoh karena mengatakan bahwa ada di KPA, ada di pecinta alam untuk bersihkan ini. Seperti cleaning service-nya Bu. Iya. jadi seakan-akan ini nama citra KPA ini ya mulai luntur dengan adanya komunitas-komunitas yang tidak sadar. Begitu ya. Tidak sadar. Memang kalau KPA itu memang dilatih dulu sebelum menjadi anggota atau langsung sistem. Oke, kawan anggota aku gabung. Oh iya, kalau kami di Fakta ada istilah kaderisasi itu di Klatsa. Kaderisasi. Ya di Klatsa. Di situ kita dilatih mental, fisik, sama ilmunya, ilmu pecinta alam. Ilmu pecinta alam. Nah, satu ilmu tentang ilmu pecinta alam itu yang paling yang paling tersorot itu ilmu tentang apa? Bagaimana mencintai alam itu di dalam ilmu pecinta alam itu? Ada itu kata-kata Kak yang sering Bagaimana? Aku cinta kamu tapi bagaimana? yang sering kita dapatkan, dilarang mengambil sesuatu. Ini, oh, Iya. sebelum kita lanjut, ini kopinya biskop. Lanjut. Nah, minum kalau mau minum. Minum Pak dulu Kak. Mantap lah, minum Om. Ya, Nah, terus lanjut. Gimana tadi? Apa tadi itu Kak? Saya juga lupa. Oke, kita sudah sampai sini. Jadi tadi tentang KPA, maksudnya ilmu pecinta alam, kata-kata. Oh iya, Kata-kata. yang sering kita dapatkan itu Kak, dilarang mengambil sesuatu kecuali gambar. Dilarang Mengambil sesuatu kecuali gambar. Nah, jadi maksud kata ini kan di alam itu banyak sekali, apalagi yang pernah heboh lagi nih. batu. Sering mengambil apa namanya? Bunga. Ah, sering memetik bunga. Sekiranya saya yang diserang Pak. Mengambil apa? Ya, sering memetik bunga kayak bunga Edelweiss. Nah, Oh itu yang di Bandung kan ada Edelweiss. sama jika sebenarnya kita tidak boleh juga mengambil khas-khasnya baru yang ada di alam. Oh memang ada. Dia sempat ada pohon yang dicabut Iya, begitu saja tuh Kak. iya, Nah, betul. itu kan sayang. Iya, Sayang cabut pohonnya. Orang main Dia coba cabut bangun pinus. Oke. Nah, terus dari pihak KPA sendiri selain hobi mendaki, maksudnya ada ndak atau pernah ndak terfikirkan bahwa untuk menjaga alam kita membuat sesuatu kegiatan atau sesuatu edukasi yang diberikan secara nyata atau ke sebuah karya seperti karya Namira misalnya, dia mengambil sampah-sampah dan mengubah menjadi barang yang ekonomis.
Apakah pernah terpikir begitu atau ada pelatihannya kah atau Ya. atau setelah di kiper baru dipikir? Ya, kalau kemarin Kak kita sering diskusi-diskusi, tapi diskusi-diskusinya tentang bersama komunitas tentang eco-break. Kita kan fokusnya ke sampah plastik. Iya, sampah plastik. Sampah plastik. Karena kita ketahui bahwa sampah plastik lama baru Terurai. Ya, lama baru terurai. Jadi Karena ada pengacaranya, makanya tidak bisa berbicara. jadi kita fokusnya ke situ. Tapi kalau kita melihat Kak, sebenarnya kalau kita melihat dari daerah Jawa, kalau kita mau lakukan edukasi seperti ini, kita harus bekerja sama dengan pemerintah sebenarnya. Harus. Bekerja sama dengan pemerintah. Oke. Seperti ini Kak, karena kalau di sana di Jawa memang sampah sedikit pun tidak ada, bekas bakar pun tidak ada. Karena ada aturan di tempat wisata tersebut. Contoh. Contohnya dia akan dicap ataupun dilarang untuk melakukan pendakian di seluruh Indonesia. Begitu ada sanksi Iya, gitu. ada seperti Dilapor itu. langsung dari kementerian Iya. atau apa? Langsung dari dinas terkait, dinas lingkungan hidup. Mantap gitu. Nah sekarang berapa KPA yang ada di Bali? Setahu dari KPA Fakta ini kan pasti pernah berkoordinasi dong. Iya, benar. Bukan napsi dong, ya kan? Kalau secara pribadi Kak, kami kan menganggap KPAI itu adalah organisasi yang terdaftar di Kabupaten Baru saja, itu di Kesbangpol. Kalau sampai sekarang itu cuma satu, Ormaskar Pecinta Alam. Siapa? Fakta. Secara legal KPA-nya silahkan daftar. Tapi kalau daftar apa feedbacknya? Ya. KPA kalau terdaftar apa feedbacknya? KPA kan bentuk kaderisasinya sudah tidak susah nih untuk melakukan kaderisasi di luar. Berarti dibantu promosi, oleh perkenalan, Iya. begitu. Tetapi Terus aman juga Kak, karena dibawa suratnya ke Kapolres, Kesbangpol aman juga. isinya, ya. pokoknya Kan biasa kalau kayak mapal sampai ada luka, sampai lebam apa tuh. Mungkin bukan kita yang sentuh, tapi kebetulan karena daerah ya pegunungan mungkin terbentur atau apa, yang sampai kita yang dituduh untuk melakukan tindak-tindak seperti. Jadi kerjasamanya harus seperti itu. harus seperti itu ya. Nah, sekarang Karya Mira dari segi lingkungan, kira-kira dalam sehari atau dalam sebulan bisa mengumpulkan sampah dan berkreasi seperti ini berapa banyak? Tergantung sih sebenarnya juga dari segi waktu. Siapa yang gantung itu? Iya. Oh, tergantung segi waktu. Iya. Iya. Waktu pengrajinnya. Waktu pengrajinnya. Iya. Betul. Karena kami kan juga rata-rata teman, rata-rata pekerja. Oh, rata-rata. Punya kesibukan masing-masing. Jadi ketika ada waktu luang, kemudian ada orderan masuk, maka kami eksekusi cepat supaya pelanggan tidak mengecewakan. Ya. Berefek enggak pandemi sekarang? Om? Banget ya. Banget ya. Karena target kami daerah pariwisata. Oh iya. Sekarang kan baru mengeluarkan surat edaran ke beberapa tempat wisata. Iya. Termasuk di kemarin kami mau masuk di Perhutungan, ternyata ada edaran. Ada daerah. Tidak boleh ke sana, kalau mau ke sana berenang. Ya, iya memang ditutup ya, diperpanjang luar biasa ini PPKM. Jadi teman-teman geng Sonic yang ada di rumah tetap safety, jaga imun, jaga iman, jangan pernah keluar tanpa pakai masker. Jadi kita juga di sini sudah jaga jarak, sudah sudah bebas ya, kita sudah rapid juga apa. Nah, untuk KPA berdampak enggak kegiatan-kegiatannya Om Iya. dengan COVID ini? Iya, sangat berdampak Kak, dengan kegiatan COVID, karena ketika kita melakukan kegiatan ya tidak diberikan izin Kak, susah izinnya untuk berkegiatan. Kan umum gitu. Iya, karena ditutup juga Kak. Ditutup gunung. Ditutup juga. Gunung ditutup. Wow. Ada yang ditutup. Gunung. Mungkin Gunung yang ditutup. jalurnya mungkin itu. Melayang tadi bos. Gunung ditutup. Siapa yang tutup? Satgas. Jalur pendakian Kak. Ya. Jalur pendakian ya. Oke. Nah, oke. Kira-kira apa saya minta teman-teman
coba berikan wejangan-wejangan kepada teman-teman Kibar Podcast ini, namanya Geng-Geng Sonic ya. Kira-kira dalam momentum kemerdekaan ini bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita, utamanya dalam menjaga lingkungan hidup ya kan, bukan menjaga lingkungan hidup. Nah mungkin bisa dari Karyana Mira dulu, ganti-gantian, jangan rebut-rebutan, ingat ini 1 lawan 1. Mampus bos, di podcast mampus. Oke, mungkin bisa Om Hamzah dulu, sapa teman geng Sonic, geng sobat nongki santuy. Para sahabat geng Sonic dimanapun berada, kami di sini tampil memenuhi panggilan dari Kibar Faruk. Kami dari Karyana Mira. Itu siapa tadi Om? Sampaikan wejangan kepada teman-teman Sonic ini bagaimana tentang kemerdekaan, mengisi nilai-nilai kemerdekaan kita sekarang ini Om, di masa pandemi khususnya di bagian lingkungan hidup. Terkhusus untuk lingkungan hidup, nah, sebaiknya masyarakat kalau ketika mau buang sampah ya pada tempatnya, Pada tempatnya. Jangan buang di sembarang tempat. Betul. Apalagi di daerah baru kan rata-rata daerah poros, jadi mohon jaga lingkungan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan Anda siapa lagi? Siapa lagi? Betul sekali Bro. Next. Iya. Halo teman-teman Sonic Podcast, Kibar Kibar Podcast. Podcast ya. Ya. Sobat nongki santuy. Iya. Dalam menyambut kemerdekaan ini, bagaimana kita ini menjaga lingkungan dalam artian contoh dari Karyana Mira ini, bagaimana kita meminimalisir penambahan penumpukan sampah, dalam artian bagaimana memanfaatkan limbah sampah ini menjadi karya, dalam artian bagaimana kita ekspresikan diri kita untuk berkarya, dalam artian bebas menyalurkan keterampilan kelebihan kita dalam satu karya, dan juga jangan kita buang sampah sembarangan, karena bagaimana kita ini menjaga lingkungan dalam artian juga karena dalam hadis, mungkin hadis ya kebersihan merupakan sebagian dari iman ya. Jangan cuma misalkan kita menambah sampah, tapi dari bagaimana kita ini mengubah pola hidup ini dalam artian mengurangi penggunaan yang bisa menambah sampah itu ya, seperti itu. Thank you Bro. Ya. Dari KPA, kira-kira apa bos wejangan untuk teman-teman Sonic? Jadi harapan saya kepada teman-teman Sonic khususnya Keluarkan dalam momentum kemerdekaan, semangat. dalam momentum kemerdekaan ini saya harapkan untuk teman-teman jangan jajaki sendiri kota khususnya di Kota Baru. Nah, karena melihat sampai sekarang masih dibuka ke semua tempat wisata, tolong hargai tempat wisata itu. Jadi mungkin ada kata dari saya, sayangilah alam seperti engkau menyayangi ibumu sendiri, dan cintailah alam seperti engkau mencintai Tuhanmu sendiri. Mungkin mantap. Jadi oke teman-teman sekalian, itulah tadi narasumber hebat kita dari KPA Fakta, dari Karyana Mira. Jadi teman-teman Sonic yang ada di rumah, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Komen yang positif. Oke, jadi teman-teman Sonic semua, di sini kami punya program dari Kibar Podcast, punya program untuk mendukung penuh produk-produk lokal UMKM Kabupaten Baru. Jadi dalam beberapa bulan dan beberapa podcast kedepannya, kami akan mendisplay seluruh produk-produk yang ada di Kabupaten Baru di meja ini, dan itu dipromosikan secara gratis, cuma-cuma, tidak ada bayaran. 1 hour later. Jadi mulai nih. Apa mulai? Selesai ini kak? Waduh, mana bintang tamunya? Pulang ini. Saya minta. Ketinggalan lagi kita guys. Tidak ada Mi. Saya Om Farid. Saya Om Fahrul. Kembali lagi kita dalam podcast selanjutnya. Dadah. Channel di ujung mic. Kita bongkar. Dadah.